Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, di penelusuran kali ini kita berada di sebuah komplek pemakaman umum yang di dalamnya ada seorang makam wali Allah yang mempunyai cerita yang luar biasa, teman-teman. Nah, menurut cerita, makam yang ada di dalam sana itu dulu namanya Ki Ageng Panjalinan. Mungkin ada perubahan, saya juga nggak paham. Nanti kita akan ke sana, kita akan menelusuri, memasuki sebuah komplek pemakaman umum ini. Nah, lokasinya kita berada di Desa Menang, Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri, teman-teman ya. Nah, di depan ini ada makam yang berbeda, yang di luar komplek pemakaman umum, teman-teman ya. Itu ada sebuah batu, 3 batu besar sebagai nisan dan pertanda ada namanya, teman-teman ya. Nah, oke, tapi kita tidak mereview itu, kita akan menelusuri sebuah makam kuno yang ada di dalam sana, teman-teman, yang ada di sana. Nah, seperti ini. Ini berada di area tengah-tengah persawahan, teman-teman, untuk pemakaman ini. Dan menurut orang tua-tua dahulu, Assalamualaikum. Nah, menurut orang-orang tua dahulu, di pemakaman ini banyak sekali dimakamkan tokoh-tokoh sakti, teman-teman ya. Jadi orang-orang bisa dibilang wali yang dimakam di tempat ini. Tapi yang tersohor dan mempunyai ciri khas, ada beberapa batu andesit yang ada di dekat atau ada di kijingannya, teman-teman. Nah, ini makamnya rengket sekali, teman-teman ya. Itu di depan sana itu makam kuno dengan motif-motif ala kekuno-kunoan. Tapi kita akan terus menelusuri. Itu berada di ujung sana, teman-teman. Nah, itu di dekat pohon besar, di bawahnya itu makam beliau. Jadi menurut cerita, Ki Ageng Panjalinan ini adalah seorang tokoh penyebar agama Islam di kawasan sini, teman-teman ya. Jadi yang membawa atau menyebarkan Islam itu di kawasan ini itu beliau. Dan ini, teman-teman, di kotak-kotak mungkin suatu terah tersendiri, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Kita terus menelusuri pemakaman ini. Makam ini luas sekali, teman-teman. Kurang lebih hampir ada 1 hektar ini, teman-teman. Jadi dulunya menurut cerita orang-orang tua ini ada beberapa desa yang dimakamkan di tempat ini. Di sana ada jungkup-jungkup yang unik. Oh, kita lihat, teman-teman. Sebelum kita menelusuri makam beliau, kita melihat itu sebuah makam yang mempunyai gapura masuk yang sangat unik, teman-teman, lain daripada yang lain. Itu di sana. Nah, kita dekatkan ya. Misi Bandung Sewu, rahayu. Nah, ini loh, teman-teman. Nah, ada gapura masuknya di pagar, unik, teman-teman ya. Jadi nggak begitu luas, tapi di dalamnya penuh makam-makam jungkup atau jungkup. Oh, Ngaijah di Bugar 92, Ngaijah Sudiwiryo. Oh, dari namanya saja kita dekatkan seperti orang-orang penting itu, teman-teman ya. Nah, ini loh namanya, Ngaijah Sudiwiryo ini Ngaijah Sudiwiryo ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita nggak berlama-lama biar durasinya nggak terlalu panjang. Oke, kita ziarah ke makam beliau, teman-teman, Ki Ageng Panjalinan.
Dan saya sempat bertanya atau ngobrol sama juru kunci bahwa makam ini mempunyai keistimewaan atau karomah tersendiri ya teman-teman. Nah itu di dalam sana, di atas sana yang ada tulisannya, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah oke, kita menuju ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini teman-teman ya, ini makamnya berada di bawah pohon opon jenenge ya. Saya nggak tahu namanya teman-teman, pohon apa, tapi makamnya ada di sini. Dan di batu nisannya itu terbuat dari batu andesit dan ada ornamen-ornamen seperti ini teman-teman. Nah ini loh, ada ornamennya, ornamen ukiran yang tinggal beberapa saja, jadi enggak jangkep lagi atau enggak komplit lagi. Jadi tumpuan batu-batu andesitnya di sini ditata di atas makamnya teman-teman. Hawanya hangat teman-teman, kita mendekati ini hawanya hangat, berbeda dengan tadi yang di sana. Masih ada aura-aura tersendiri di makam ini teman-teman ya. Ini dari belakang, kita lihat dari depan teman-teman. Nah ini dibukar, dipasangi batu cantik. Nah seperti ini. Nah ini teman-teman ya. Nah itu namanya, ada namanya yang sudah cuil teman-teman, sangat disayangkan. Nah Ki Ageng Penjalinan atau Syekh Saifullah. Nah ini, jadi bahasa atau nama Jawanya itu Ki Ageng Penjalinan, jadi nama ke Arab-Arabannya Syekh Saifullah. Nah ini makamnya, dan batu-batu nisannya ditaruh di atasnya, atau batu-batu andesitnya ditaruh di atasnya teman-teman ya, dengan dibangun seperti candi teman-teman. Nah ini, jadi batu cantik ditata sedemikian rupa, sangat rapi sekali, dibangun pelataran di atasnya, terlihat sangat klasik. Jadi kesan kekuno-kunoannya ada teman-teman. Jadi makam umum yang ada di sini, tempat yang paling disakralkan adalah makam ini teman-teman. Jadi di Syekh Saifullah ini atau Ki Ageng Penjalinan ini. Jadi nggak jarang pula orang berziarah ke tempat ini untuk sekedar ngalap berkah teman-teman ya, bermunajat lantaran berziarah ke makam kekasih Allah itu diijabahi segala doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini pohonnya sangat gerowong teman-teman. Jadi kita lihat seperti apa teman-teman ya, pohon yang umurnya sudah ratusan tahun, karena di tengahnya itu ada batang-batang yang sudah rapuh atau gapuk, sudah kering, dari tumbuh batang baru di luarnya teman-teman. Jadi kelihatan seperti angker teman-teman ya. Nah ini ada, ini diselipkan sisa pembakaran dupa di sini teman-teman. Karena kawasan ini, kawasan pemakaman umum ini tidak jauh dari tempat-tempat yang dianggap sakral, tempat-tempat yang dianggap paling sakral di sekitaran teman-teman. Salah satunya di sebelah sana itu, sebelah kiri atau sebelah selatannya itu petilasan Sri Aji Jayabaya, dan di sebelah timur atau sebelah utaranya itu Sendang Tirto Kamandanu, di mana banyak sekali peziarah yang datang ke sana untuk mengalap berkah ya, dengan berdoa, bermunajat, bermeditasi di tempat-tempat seperti yang saya sebutkan tadi. Itu lebih-lebih kalau pada bulan Suro teman-teman. Nah ini makam beliau, makam yang sangat unik teman-teman, berbeda daripada makam-makam yang lain yang ada di sini. Dari ratusan atau bahkan bisa bilang ribuan makam yang ada di sini, berbeda sekali dengan makam yang satu ini. Oke, ini teman ya, kita keluar. Jadi makam di antara ratusan atau ribuan makam yang ada di sini, nah itu dari ujung sana sampai ujung timur sampai ujung barat, itu satu ini yang paling menonjol teman-teman. Nah oke, baik teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman
yang sudah menonton video ini. Semoga saja memberikan informasi, edukasi, hiburan tersendiri buat teman-teman untuk tetap melestarikan, menguri-uri leluhur yang ada di sekitaran kita. Saya Ajir, mohon maaf apabila ada salah. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Waridha walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.